Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para jemaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita basahi lidah kita untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan senantiasa siapa saja yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Para jemaah rahimakumullah, mimbar tadzkir, kita awali majelis kita, mudah-mudahan masuk ke dalam majelis ilmu yang mana akan turun nazal alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 hal yang diberikan kepada orang yang bersibuk, bersabar, meninggalkan aktivitas kesibukan, istirahat untuk kemudian talabul ilmi, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Satu ayat mungkin untuk terus kita dengung-dengungkan, untuk kita ingat-ingat. Ya, satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada penggalan kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Mungkin ini pernah disampaikan, dan kita sampaikan kembali untuk murojaah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata Hibratu hadil ummah, tintanya umat ini, ahli tafsir kalangan sahabat, walaupun beliau termasuk sahabat sigur, ya, sahabat sigur, sahabat kecil, ya, karena kisaran usia beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal itu sekitar 20 tahunan, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah putranya Abbas. Siapa Abbas itu? Abbas itu adiknya dari Abdullah. Siapa Abdullah? Ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, as-sahabah haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku, ya, ada sebuah buku pemuda, ya, di zaman Nabi itu ada sekitar, di buku itu disebutkan 20 para pemuda yang berada di sekitar Nabi, ya, Abdullah ibn Abbas, Mu'adz bin Jabal, Mus'ab bin Umair, yang 4 orang itu salah satunya, yang 4 orang itu dikabar gembirakan dengan surga, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Ubaidillah bin Jarrah, ya, Sa'id bin Zaid, satu lagi agak lupa,
Ada 20 para sahabat remaja yang hidup di sekitar Nabi. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan yang lain. Ternyata kenapa mereka sahabat sigor ini, diantaranya Ibnu Abbas, mereka menjadi ulamanya sahabat, ya, menjadi terdepan karena ternyata mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulazamah seperti Anas bin Malik, ya, khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berkhidmah kepada Rasul, ya, berkhidmah kepada Rasul 10 tahun. Anas bin Malik, dan didoakan oleh Nabi, ya, bahwa Anas bin Malik itu panjang umur dan berkah hidupnya dan banyak anaknya. Dan beliau Anas bin Malik termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggalnya, sekitar 110-an Hijriah meninggalnya, usianya 110-an. Beliau meninggal 100 Hijriah, usianya 110-an, dan anaknya berapa puluh banyak. Ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum, saya ingin bahas sedikit bahwa para sahabat dulu mereka unggul dari sahabat yang lain karena senantiasa mulazamah tadi. Ibnu Mas'ud sebelum berguru kepada gurunya, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkhidmah dulu, memerah susu kambing, kemudian diberikan kepada Rasul. Setelah itu baru belajar mendengarkan hadis. Makanya Ibnu Mas'ud termasuk ulamanya sahabat, ahli dalam Al-Quran. Begitu juga tadi Anas bin Malik, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu senantiasa ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau telah salah satu termasuk sahabat yang ketiga, ya, Abu Hurairah, Aisyah, kemudian Ibnu Umar, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, ya, bukan sahabat sigor, tapi beliau itu masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah. Rasul meninggal berapa Hijriah? 11. Jadi beliau hanya menemani Rasul 4 tahun saja, Abu Hurairah. Jadi termasuk sahabat yang masuk Islamnya akhir-akhir, hanya 4 tahun, tapi senantiasa mulazamah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau itu kan dari Yaman, orang Yaman. Di Madinah gak punya keluarga, makanya nginapnya di Masjid Nabawi, dan salah satu termasuk ahlu suffah. Jadi sahabat-sahabat datang dari jauh di Madinah, tidak punya saudara, uang juga tidak ada, nginap di masjid menunggu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah sekitar 5 ribuan beliau meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bahwa Ibnu Abbas khibratul hadil ummah, tintanya umat ini, beliau mengatakan berkaitan dengan ayat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beliau lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajat. Ulama derajatnya lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman 700 derajat, ya. Derajat misalkan orang yang beriman, derajat pertama orang yang memiliki ilmu jauh 700 di atas. Padahal kata Ibnu Abbas, ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Padahal antara satu derajat dengan derajatnya itu perjalanan 500 tahun perjalanan. Ya, kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang berat, yang sulit, yang malam. Satu hari ke alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi ini keutamaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berilmu. Ya, tadi 4 hal ya. Orang yang duduk bersibuk di majelis masjid Allah, mendengar qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala ulama, akan diberikan 4 hal tadi, akan turun ketenangan, diliputi rahmat, ya. Wahafatul malaikah, didoakan malaikat. Kemudian apa? Akan disebut namanya di sisi Allah di antara penduduk langit. Kutibatus sholat teman yang tajir sholat, ditulis kita ini sholat. Kenapa? Kita duduk di sini sampai isya, ditulis sholat, bahasa. Antara azan maghrib sampai isya kita masuk masjid, dihitung sholat. Selama kita berada di sini akan terhindar dari dosa dan maksiat. Selama kita di sini akan diampunkan, ya, akan diminta ampunkan oleh malaikat akan dosa-dosa kita. Dan malaikat tidak mengangkat menulis kebaikan kita selama kita di sini. Ditulis kebaikan. Dan manfaat-manfaat yang lain dari mencari ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita
taujihat Islamiyah di islahil fardi wal mujtama, arahan, bimbingan, taujih dari Islam untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat. Para jemaah sekalian, kita tahu bahwa agama yang di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, dalam surat Al-Imran. Semuanya agama di sisi Allah hanya Islam. Kemudian masih di dalam surat Al-Imran ayat yang lain kata Allah, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima agama selain Islam, dan orang itu termasuk orang yang merugi hari kiamat nanti. Tetapi sejauh mana pengetahuan seorang muslim tentang Islamnya, tentang al-Islamu ya'la wa la yu'la alih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang menyamainya. Kalau dia tidak belajar, tidak mengkaji, mengaji, tidak bertanya, tidak memikirkan. Ini para jemaah sekalian, maka kita akan baca, walaupun kemarin sudah kita baca sebagian ya. Ada yang mencatat nggak? Sudah poin keberapa kita? Di pertemuan bulan yang lalu. Gak apa-apa, kita baca lagi ya. Kalau kitabnya ada ya, di grup ya ada ya. Itu. Gak apa-apa, kemarin kita sampai poin 3 tapi kita merujah, gak apa-apa. Kita masih pembahasan al-khasaisul ra'isah fil Islam. Al-khasais, kekhususan-kekhususan, karakteristik kekhususan yang tidak dimiliki oleh agama selain Islam, yang tidak ada pada agama selain Islam. Yang pertama, Islam itu agama tauhid. Fal iman biwujudi khaliqin wahidin lil alam. Agama tauhid yang mengimani, yang mempercayai bahwa adanya pencipta yang satu terhadap alam semesta ini, jagat raya ini. Itu Islam, agama tauhid. Meyakini bahwa alam semesta ini, langit dan bumi, itu ada yang menciptakan dan hanya satu yang Maha Esa, tidak ada yang lain. Yang mana hal ini hakikatun taqtanu biha kullu fakir, yang mana hal ini merupakan sebuah hakikat, sebuah keadaan yang bisa diterima setiap akal yang berpikir. Karena tidak mungkin alam semesta yang begitu hebat, teratur rapi ini kemudian ujung-ujung jadi, tidak mungkin, tidak bisa diterima oleh akal. Kita sudah jelaskan sebenarnya hal ini, tidak apa-apa ya. Kemudian alam semesta yang hebat ini, rapih, teratur ini, tidak mungkin berjalan dengan sendirinya, mengatur dia dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, dalam surat At-Tur. Wa hadzal khaliq huwal ilahul mustahiqu lil ibadah, dan yang menciptakan itu dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb alladzi khalaqakum. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menciptakan langit, bumi, kalian, kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, itulah yang paling berhak untuk diibadahi. Adapun yang tidak menciptakan, tidak berhak untuk diibadahi. Ada orang menyembah nar, api, tidak menciptakan, tidak berhak. Ada orang yang menyembah hajar, batu. Ada yang menyembah bashar, manusia. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah orang, ada yang menyembah apa lagi? Ya, tidak boleh kita mencela ya Tuhan-Tuhan mereka. Tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena tidak menciptakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh beribadah kepada yang tidak menciptakan. Ibadah itu wa anna ibadah allati amara biha. Ibadah itu kan banyak macamnya. Apa itu ibadah? Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu yardah min qawlin aw fi'lin.
Ibadah itu banyak, bernazar, menyembelih, termasuk doa. Kata Nabi apa? Doa wal ibadah. Doa itu ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Para jamaah sekalian, jadi doa itu bukan hanya meminta, tapi meyakini Allah itu ada, Allah itu mengijabah, Allah itu melihat, Allah itu mencatat. Doa itu tidak sedangkan, dan doa dan ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Saya ingin melebar sedikit. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 kan? Hadis yang pertama bab adab dan kitab bulughul maram. Yang terakhir apa? Ada yang pernah baca? Hakul muslimi al muslimi situ. Ya. Yang terakhir itu wa idza mata fattabi'u. Yang keenam itu, kalau muslim itu meninggal, maka iringilah jenazah, antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak bisa pergi sendiri. Betul ya? Betul tidak? Setuju ya? Kata Nabi, wa idza mata fattabi'u, antarkan jenazahnya ke kuburan. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak bisa ngapa-ngapain, mandi dimandiin, kapan dikafarin, ke kuburan pun tidak bisa sendiri, harus dibawa ke kuburan. Tapi aneh, ada orang yang hidup takut kepada mati. Gimana tuh? Padahal orang yang mati tidak bisa ngapa-ngapain. Lebih aneh lagi, ada yang minta-minta kepada orang yang sudah mati, kepada kuburan. Ya Syekh, pulang, saya ingin rezeki, ingin naik pangkat. Kalau dia bisa ngomong, boro-boro ngurusin kamu, saya lagi repot ini ditanya malaikat. Wa intadhum la yasma'u du'aakum wa sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Kalau kamu berdoa kepada mereka, tidak akan mendengar doa kamu. Seumpama pun mendengar, tidak akan bisa mengijabah. Hari kiamat, ya, akan mengingkari apa yang kamu lakukan. Justru para jamaah sekalian, orang yang sudah meninggal butuh uluran doa dari kita yang masih hidup. Kebalik-balik ini. Orang kebalik-balik ini. Terbalik-balik para jamaah sekalian, minta datang ke kuburan, berbondong-bondong, bahkan tusyadul riham, berbisnis ke kuburan yang dianggap keramat, kuburan wali. Orang yang meninggal itu butuh uluran kita, doa orang yang masih hidup. Jadi doa ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini harus diluruskan para jemaah sekalian. Yang kedua, Islam itu mengumpulkan dan tidak memecah belah. Islam itu ya mengumpulkan, mempersatukan dan tidak memecah belah. Fahuwa yu'minu bi jami'i rusulil ladzina arsalallahu li hidayatihim. Islam itu meyakini, beriman kepada seluruh para rasul, berapa ratus ribu itu rasul yang Allah utus li hidayatil basyar, untuk menunjukkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dan menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, tidak ditinggalkan begitu saja. Diutus para rasul, nih caranya seperti ini, menghambakan diri kepada Allah, diturunkan kitab suci, nih panduan hidupnya. Jadi Allah tidak meninggalkan begitu saja dengan kebingungannya, tidak. Diutus para rasul li hidayatil basyar, untuk menunjukkan manusia wa tandimi hayatihim, mengatur kehidupan mereka. Coba lihat, satu kaum, satu negeri yang jauh dari agama atau tidak beragama dengan yang beragama, akan terlihat perbedaannya. Orang yang beragama teratur hidupnya, jelas tujuan hidupnya. Yang tidak beragama, kita lihat melakukan hal-hal yang di rumah itu ada anak kecil 1,5 tahunan. Itu mungkin ini ya, saya analogikan orang-orang yang tidak beragama. Jadi melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak perlu gitu kan. Semua dipegang, semua dimakan, semua ingin tahu. Mungkin itu seperti itu orang yang jauh daripada agama. Bahkan kata para ulama, kal bahaim, seperti
hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Karena Allah memberikan panca indera kepada binatang, hewan tidak diberikan akal. Diberikan panca indera mungkin, tapi akal tidak. Para jemaah sekalian, jadi untuk mengatur hidup mereka, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimuhum, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya penghulunya, penutupnya, tidak ada nabi setelahnya. Jelas, gamblang, tegas, tidak ada nabi setelahnya. Tapi masih ada orang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Muncul Ahmad Musaddiq, ada pengikutnya. Suyuti, tukang cukur di daerah Bandung aku nabi, ada yang percaya, ada pengikutnya. Kenapa ini perjalanan? Karena umat Islam berada di dalam kebodohan. Sudah jelas bahwa Rasul itu Rasul dan Nabi terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Khatimu wa syari'atu nasakhat ma qablaha bi amrin minallahi ta'ala. Syariatnya menghapus syariat-syariat sebelumnya. Sekiranya Nabi Musa hidup, akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat besar, Allah akan turunkan Nabi Isa, dan Nabi Isa menjadi makmum Imam Mahdi, dan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidak dalam syariat Nabi Isa sendiri. Jadi menghapus seluruh syariat sebelumnya, perintah dari Allah. Dan Allah utus kepada manusia seluruhnya liyunkidahum, untuk menyelamatkan mereka min jawril adyan, dari kezaliman, kepalsuan agama-agama al-muharrifah yang menyimpang, ila adil islamil mahfud, kepada keadilan Islam yang terjaga. Ya, dulu kita membahas tentang sirah, bagaimana kondisi orang Arab sebelum Islam, ya, pada titik nadir kehinaan. Ya, ketika Islam datang, mereka menjadi mulia. Mereka menjadi jaya. Para jemaah sekalian, Islam yang ditanamkan oleh Nabi SAW, coba bayangkan, sampai sekarang berpengaruh, hanya mendidik para sahabat 23 tahun, 13 tahun itu adalah di Mekah, 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Itu menancapkan akidah nanti kita baca. Jadi awal Islam itu akidah dulu, akidah. Baru setelah hijrah ke Madinah, syariat-syariat yang lain turun. Hanya 23 tahun merubah wajah dunia. Arah peradaban manusia berubah drastis. Dan itu dirubah bukan dengan ilmu pengetahuan teknologi sains modern, bukan, dengan agama Islam. Para jamaah sekalian, ketika Islam muncul, ada 2 negara adidaya. Negara adidaya yang menguasai dunia. Sebelah barat ini ya. Saya masih di arah mata angin. Barat, ya, kiblat itu barat ya. Sebelah barat Romawi, sebelah timur Persia. Romawi itu ratusan tahun menguasai dunia. Muncul Islam 23 tahun. Rasulullah mendidik para sahabat, bukan membuat universitas ternama unggul, tidak, meningkatkan pola pikir, cara berpikir manusia menjadi bermartabat dan bisa menguasai dunia. Romawi Persia di zaman Khalifah Umar, Persia itu sudah menjadi Islam. Makanya orang-orang Majusi kecewa dengan Umar. Kenapa dijadikan Islam? Yang membunuh Umar itu siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sang pengecut, menusuk Khalifah Umar ketika sholat subuh dengan pisau beracun. Itu sampai sekarang Syiah itu mereka mengelulukan Abu Syuja, ada kuburan simboliknya. Di sana di Iran itu ada kuburan simbolik Abu Lu'lu'ah. Abu Syuja, bapaknya si pemberani. Ya. Jadi ketika zaman Khalifah Umar sudah menjadi Islam. Jadi Iran itu, kalau dulu Persia, sekarang Iran itu dulunya Majusi, penyembah api. Islam datang menjadi Islam. Kemudian Islam melemah, ya, menjadi Syiah. Para jemaah sekalian, yang ketiga, inna ta'alimal Islam sahlatun wadihatun mafhumatun. Pengajaran Islam itu mudah, jelas, bisa dipahami. Subhanallah.
Orang-orang Romawi katanya jarang mandi. Ketika Islam datang mengajarkan bersuci. Ya, bersuci, dan air itu melimpah. Betul ya? Air itu melimpah sehingga ya mudah kita mendapatkannya untuk bersuci. Pengajaran-pengajaran Islam mudah, jelas, bisa dipahami. Dari sisi sholatnya, puasa sesuai dengan fitrah manusia. Makanya tidak ada yang binasa karena puasa. Berbeda ajaran agama selain Islam, Hindu mungkin Buddha, puasanya itu ya keluar dari fitrah manusia. Inna ta'lim al-Islam sahlah, mudah, jelas dipahami. Fahuwa la yukirul khurafat wa la mu'taqidat al-fasidah. Tidak mendapatkan khurafat. Khurafat itu apa? Ma la haqiqatun laha. Mirip-mirip takhayul khurafat. Khurafat itu ma la haqiqatun laha. Sebenarnya tidak ada. Khuyul apa? Takhayul itu apa? Takhayul itu adalah hayalan. Adapun khurafat al-mustamlahu bil kadhib. Berita-berita, informasi-informasi yang dibumbui dengan kedustaan. Nah, itu Islam itu tidak menetapkan itu. Meyakini bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selain manusia, di sana ada bangsa jin. Ada. Jin itu berbeda alamnya. Al-jin tertutup. Kita nyata. Ini para jemaah sekalian, dalam surat Al-An'am itu Allah menegaskan innahu huwa khabiruhu. Jadi jin itu melihat di tempat yang tidak kita bisa melihat mereka, dan jin itu tidak akan bisa terlihat dalam rupa asli sebagai jin. Bukan seorang jin ya, kalau seorang itu orang manusia bentuk aslinya, tapi Allah berikan kemampuan dia menjelma dalam bentuk yang lain, bukan aslinya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tadi masuk ke alam jin, harus kita pastikan dia berdusta. Saya soalnya pernah itu mendengar orang yang mengatakan dia masuk ke alam jin dan melihat jin. Kenapa? Berbeda. Tidak akan bisa kita bertemu dan melihat jin secara bentuk asli sebagai jin. Berbeda nanti di akhirat nanti kita bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat kita. Bahwa khurafat takhayul ya, itu tidak ditetapkan dalam Islam. Mitos, mitologi, ya, keyakinan yang batilah. Khayal. Coba yang berjamaah sekalian. Khayalnya apa? Khayal itu apa? Khayalan tentang setan misalkan. Orang Indonesia dengan orang Eropa dengan orang Cina berbeda. Kalau orang Indonesia mah khayalannya jelek-jelek, buto hijau, apa kuntilanak, sundel bolong, tuyul, buto hijau, jelek-jelek. Tuh orang Eropa pakai safari, pakai jas, pakai dasi, Dracula. Orang Cina keren-keren, rapi, vampir. Itu namanya khayal. Setiap daerah berbeda, setiap negara berbeda, karena itu adalah khayalan-khayalan yang muncul dalam pikiran. Mana hakikatullah sebenarnya tidak ada. Para jamaah sekalian, mohon maaf Bapak usia 50-60an yang mungkin ada ya. Iya. Pernah lihat sondel bolong? Iya, mohon maaf. Alhamdulillah saya selama membawa kepala ini 40 tahunan tidak pernah melihat. Di Albina saya tinggal, bahkan sebelum ada santri 20 tahun, alhamdulillah telinga masih awet nih. Mungkin pernah datang kepada jamaah, tuh telinga saya tinggal sepotong, semalam saya digigit sama hantu, nggak ada. Ya, itu adalah kila wa qala, katanya dan katanya, malah hakikatullah. Dan itu tidak ditetapkan oleh Islam. Kita yakin ada di sana jin, tapi alamnya berbeda masing-masing. Tidak boleh kita kencing di lubang, karena lubang itu adalah tempat tinggal jin. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita istijmar, ya,
dengan tulang, boleh dengan batu kalau tidak ada air, dengan tisu, dengan daun kalau di hutan misalkan tidak ada air, boleh kita istimar dengan batu minimal 3, yunki bihinna mahalla, membersihkan tempat keluarnya air kencing. Dengan tisu boleh, tanpa air boleh, tidak boleh dengan tulang. Kenapa? Itu makanan saudara kita dari kalangan jin. Banyak juga peristiwa, misalkan dulu saya pernah baca, jadi ada sahabat itu, ya kaget pulang dari bepergian, istrinya sedang di luar, marah dia, tidak pakai kerudung. Kenapa kan keluar tanpa kerudung? Di dalam ada ular. Pas dia masuk ke dalam, ternyata ular marah, dia tebas ular itu, meninggal, mati. Berikutnya, sahabat yang bunuh ular itu pun mati. Ternyata ular itu adalah jin yang menjelma sebagai ular, kemudian mati, dan keluarganya balas dendam. Ada seperti itu. Makanya ketika kita masuk rumah, masuk sebuah tempat, menemukan ular hitam, kata Nabi jangan langsung dibunuh. Kita takut itu adalah jin yang menjelma ular hitam. Ya, kalau hijau, merah, itu udah bismillah. Itu ular itu sesuatu yang harus dibunuh, ya. 5 binatang yang tersebut salah satunya ular. Tapi kalau ular hitam secara jelas disebutkan ular hitam, maka kita tidak boleh langsung bunuhnya. Kita ajak diskusi dulu. Kalau dia nyambung, siapa kamu? Gak usah di sini, pergi aja. Gak usah saling mengganggu. Kita alamnya berbeda, pergi aja. Pergi dia, biarkan. Siapa kamu? Gak usah di sini. Ya, jangan mengganggu, saling mengganggu. Iya, aja. Kita azanin, juga diam. Biarkan dulu. Sekian waktu, wah ternyata ini benar-benar ulang, baru kita bismillah kita dulu. Ya, tapi kalau kelihatan kita ajak diskusi itu dia ya ada respon, maka jangan kita langsung bunuh. Jadi Islam tidak menetapkan khurafat, keyakinan akidah-akidah yang rusak, filsafat yang sulit. Filsafat itu kan dari mana? Yunani kuno, ya. Kemudian ajaran Islam, pengajaran Islam salihun litatbiq fi kulli zaman wa makan. Ya, bisa diamalkan sesuai dengan zaman kapanpun dan tempat dimanapun. Seluruh dunia Islam bisa dipraktekkan oleh orang Indonesia, Amerika, atau pihak. Dan lintas zaman, tidak ada ketinggalan zaman. Ya, fi kulli zaman wa makan. Gimana? 5 menit lagi, Pak Muazzin? 5 menit lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, sebentar 5 menit lagi. Innal Islam la yafsidu bainal madati wa ruh fasan kamil. Islam itu, para jamaah sekalian, tidak membedakan antara materi dan imateri. Jadi dalam jasad seorang itu ada fisik, ada materi, ada apa? Ada batin, ya. Ada ruh, ada fisik, ada ruh, dan tidak membedakan antara keduanya. Ruh, kenapa kita masih hidup? Karena ada ruh di dalam diri kita. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruha min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Hakikat ruh tidak ada yang tahu. Sampai para medis pun tidak bisa memastikan ini pasien masih ada ruhnya atau tidak bisa. Jadi ada pasien 2-3 hari koma di ICU. Mungkin saja ketika masuk ICU itu ruhnya sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi alat itu masih berdetak. Dan jantung itu bisa dipompa dengan alat, dibantu dipompa dengan alat, sehingga jantungnya masih bergerak, mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuhnya, dia masih berdetak, si mesinnya masih, ya, menunjukkan masih hidup. Tapi hakikatnya tidak ada, dokter pun tidak tahu. Jadi dalam diri seorang itu ada jasad, ada ruh. Islam meyakini itu. Dan ruh itu tidak bisa dideteksi ada tidaknya. Pernah kita melihat orang meninggal, ya? Atau pernah memandikan, tangannya masih ada, hidungnya masih ada, matanya masih ada, kakinya masih ada, tapi dia sudah tidak bisa bergerak. Ya, teman saya meninggal, saya mandikan,
masih ingat dia kemarin bergerak-gerak. Sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena roh sudah berpisah dari jasad, itulah kematian. Bal yanzur ila al-haya ala annaha wahdahu tashmuluhuma ma'an. Bahkan Islam itu melihat kepada kehidupan bahwasanya jasad dan roh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil salah satunya, dibiarkan salah satunya. Dan ruh itu seperti jasad, perlu istirahat, perlu makanan, perlu minum. Ruh ya juga seperti itu. Ruh gizaiyah, makanan ruh. Apa itu? Ilmu, ibadah. Ya. Para jamaah yang muliakan, yang satu lagi, akal Islam ruhat tasawi wal ukhuwah bainal muslimin. Ini para jamaah sekalian, kenapa dulu para pendahulu kita, para ulama-ulama yang datang dari sana, banyak teori Islam itu sampai ke Nusantara dari mana? Dari Arab, dari Gujarat atau yang poinnya adalah bahwa kenapa Islam begitu mudah diterima oleh warga Nusantara? Kenapa? Akal Islam ruhat tasawi. Islam itu mengajarkan persamaan, tidak ada perbedaan satu orang dengan orang yang lain. Ini mah darahnya biru, darah merah, beda, tidak. Ini mah kastanya tinggi, ini rendah, tidak. Makanya Islam itu diterima. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan satu makhluk dengan makhluk yang lain, walaupun kulitnya beda, warna kulitnya beda, ya, strata sosialnya beda, tapi dalam pandangan Islam semuanya sama. Akadal Islam ruhat tasawi wal ukhuwah bainal muslimin. Ketika sudah menjadi Islam, itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara. Coba kita lihat peristiwa haji, berkumpul manusia jutaan, akur itu. Tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah kenal sebelumnya. Peristiwa haji, kumpul manusia sedunia dalam satu waktu di padang Arafah, jutaan akur. Subhanallah. Mau sholat rapi, istawu wa'tadil. Orang kafir bingung, kok bisa langsung rapi gitu. Orang kafir ketika melihat acara TV misalkan di Mekah itu ya, ketika hendak sholat istawu wa'tadil, lurus itu. Loh, kok bisa ya ngatur manusia jutaan begitu dengan isyarat istawu wa'tadil? Ya, orang-orang kafir melihat itu. Kenapa? Karena mereka susah diatur. Dengan apa? Seperti misalkan para pejuang kita, Bung Tomo, kata beliau, kalau tidak ada pekikan takbir, bagaimana saya bisa mengumpulkan dan memberi semangat para pejuang itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Belanda kecil. Terbakar semangat para pejuang kita, maju pantang mundur, berhasil merdeka. Kalau tidak ada takbir, mau pakai apa lagi? Maju, pada mundur orang. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Belanda kecil semua. Bismillah, surga, maju, terbakar semangat, luar biasa. Akal Islam ruhat tasawi ukhwah bainal muslimin fa huwa yunkiru. Dan Islam itu menolak bentuk rasisme, fasisme, tentang ya perbedaan suku, merasa suku lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada dalam Islam, semuanya sama. Bahwa ras tertentu lebih mulia, kan di Eropa di mana kan begitu, kulit putih merasa lebih mulia daripada kulit hitam. Islam tidak, sama semuanya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ya di sisi Allah di antara kalian orang yang paling bertakwa. Allah menilai seseorang dari ketakwaannya, bukan yang lain, bukan karena turunan Rasulullah ya, bukan saya sebut ya Habib Syarif, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Habib lebih mulia daripada bukan Habib, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Terakhir, di dalam Islam itu tidak mengenal kekuasaan pendeta yang monopoli agama. Seperti apa nih yang di Roma itu apa? Katolik ya. Itu kan menjadikan paus itu seperti Tuhan. Dalam Islam tidak ada mengenal itu. Ulama segitu hebatnya, tingginya, tidak dikultuskan, tidak dijadikan Tuhan. Kalau perkataannya benar diambil, perkataannya salah ditinggalkan. Itu di dalam Islam. Tingginya kedudukan seorang tidak menjadikan orang itu kemudian dikultuskan, ya, kemudian dituhankan, tidak. Laisa fil Islam suatu kekuasaan, ya, monopoli pendeta.
Dan pemikiran-pemikiran yang murni hanya pemikiran yang sulit dibenarkan. Wa yastati'u kullu insan an yaqra'a kitab. Setiap manusia mampu dan bisa membaca kitabullah, Al-Quran. Anak kecil bisa, orang tua bisa, SD, lulusan SD bisa, doktor bisa, profesor bisa. Semua manusia bisa membaca kitabullah. Dan hadis Nabi SAW berdasarkan pemahaman salafus salih, summa yasum, kemudian mewarnai hayatahu, kehidupannya, tobat menerima, dan bisa mewarnai kehidupannya dengan mempraktekkan ya kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Semuanya bisa, tidak ada yang ajiz, tidak ada yang lemah ya. Dan itu adalah kemujizatan Al-Quran sampai akhir zaman. Al-Quran, kitab suci kita yang setiap hari kita baca, itu seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan para sahabat 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, tidak ada berkurang satu pun ya, dan murni terjaga. Dan tidak ada kitab suci yang dianggap kitab suci yang bisa terjaga kemurniannya kecuali Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar daripada Nabi Muhammad SAW dan akan terjaga sampai waktu yang Allah kehendaki, sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini perjalanan sekali, mohon maaf agak sedikit lambat. Kita berhenti, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Billahi ta'ala, al-Islamu nizam kamilul hayat. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih segala perhatian dan kesabarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus memberikan pemahaman yang mendalam terhadap urusan agama kita, yang dengan itu semua kita menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.